Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nicholas Rahmajo Prajono akan presentasikan materi pertama, yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti itulah yang menjadi instrumen atau alat dalam sebuah penelitian. Peneliti kualitatif itu sebagai human instrument. Maksudnya fungsinya itu sebagai untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya ataupun penelitian yang dilakukannya. Peneliti itu sebagai instrumen atau alat penelitian karena bisa disebut itu karena memiliki sebuah ciri-ciri sebagai berikut ini. Yang pertama, peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus. Yang kedua, peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan. Kemudian setiap situasi merupakan keseluruhan, artinya tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. Kemudian yang keempat, suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata, dan untuk memahaminya kita perlu melakukan penelitian agar kita tahu kebenaran ataupun ada pengalaman terhadap kebenaran yang kita lakukan. Maksudnya misal contoh yang tadinya kita hanya berupa teori, lalu ketika kita melakukan penelitian dalam bentuk praktik, jadi kita tahu teori tersebut apakah benar ataukah tidak. Kemudian peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Kemudian yang terakhir, hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat. Itu saja bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyambung materi kedua, yaitu teknik pengumpulan data. Yang mana teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, yaitu berbagai sumber dan berbagai cara. Nah, jika dilihat dari settingnya, data dapat dilakukan dengan cara setting alamiah. Kemudian jika dilihat dari teknik pengumpulan datanya, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi, ataupun gabungan keempatnya. Dan jika dilihat dari sumber data, dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian, dalam sebuah penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data yang primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, berperan serta, dan wawancara mendalam. Kemudian, jika diuraikan, beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama itu pengumpulan data dengan observasi. Yang mana macam-macam observasi. Yang pertama itu observasi partisipan. Yang mana dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Kemudian peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Kemudian yang kedua itu observasi secara terang-terangan atau tersamar, yang mana pada saat melakukan pengumpulan data, peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Dan suatu waktu juga peneliti tidak terus terang atau tersamar dalam observasi jika mencari data yang bersifat rahasia. Kemudian yang ketiga, observasi tak berstruktur, yang mana observasi ini tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Nah, observasi ini dipakai karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan itu, peneliti tidak menggunakan instrumen yang baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Adapun objek observasi itu, yang pertama tempat berlangsung interaksi, misalnya di ruang kelas, instansi, bengkel kerja, dan lain sebagainya. Kemudian pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu untuk diobservasi, seperti contohnya orang tua murid, guru, dan narasumber. Kemudian yang ketiga, kegiatan dilakukan oleh pelaku, misalnya KBM, upacara adat, musyawarah, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, objek, yaitu benda-benda yang mendukung observasi di sekitar lingkungan yang sedang observasi. Kemudian perbuatan atau tindakan tertentu. Kemudian rangkaian aktivitas yang dikerjakan oleh pelaku-pelaku yang diobservasi.
Adapun tahapan observasi itu meliputi yang pertama observasi deskriptif, yang mana pada tahapan ini peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti melakukan penjelajahan umum dan menyeluruh, melakukan deskriptif terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Kemudian semua data itu direkam dan hasil observasi itu disimpulkan dalam keadaan yang belum tertata atau kesimpulan pertama. Kemudian yang kedua itu observasi terfokus. Nah, pada tahap ini peneliti sudah melakukan penyempitan observasi untuk difokuskan pada aspek tertentu. Observasi ini disebut observasi terfokus karena pada tahap ini peneliti melakukan analisis taksonomi sehingga akan menemukan fokus. Kemudian yang ketiga itu observasi terseleksi, yang mana pada tahap ini peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan sehingga datanya lebih terperinci. Nah, pada tahap ini peneliti telah menemukan karakteristik, persamaan atau perbedaan, kesamaan antar kategori, dan serta menemukan pola hubungan antara satu kategori dengan kategori yang lainnya. Nah, mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas limpahan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan tidak lupa pula kita selalu bersyukur karena dalam firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan yang kedua, sholawat beserta salam tidak lupa kita selalu curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang penuh dengan modernisasi, pengembangan ilmu teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Saya di sini sebagai kelompok 7 mata kuliah metopel kualitatif. Tidak lupa pula saya mengucapkan kepada dosen terhormat, yaitu Bapak Muslim, yang telah membimbing kami sebagai dosen pembimbing mata kuliah metopel kualitatif. Judul saya di sini yaitu pengumpulan data dengan wawancara. Sebelum kita mengulas atau mengupas tuntas apa itu pengumpulan data dengan wawancara, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam sebuah topik tertentu. Dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi. Penelitian kualitatif sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Berikut saya akan menguraikan macam-macam wawancara antara lain, yaitu yang pertama, wawancara terstruktur. Pada wawancara ini, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif, jawaban telah disiapkan, responden diberi pertanyaan yang sama, kemudian pengumpulan data mencatatnya. Alat bantu yang digunakan biasanya itu berupa recorder, gambar, brosur, dan material lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang pengumpulan data dengan kuesioner atau angket. Angket itu merupakan satu set pertanyaan yang berurusan dengan satu topik tunggal yang saling berkaitan yang harus dijawab oleh subjek. Kuesioner ini digunakan untuk penyelidikan mengenai suatu masalah yang banyak menyangkut kepentingan umum dengan cara mengedarkan formulir daftar pertanyaan diajukan secara tertulis kepada subjek untuk mendapatkan jawaban tertulis seperlunya. Macam-macam angket itu, yang pertama itu berdasarkan sifatnya, kemudian cara penyampaiannya, objek sasarannya, dan bentuk struktur
strukturnya. Kemudian langkah-langkah pengambilan data melalui angket itu perlu diperhatikan, yaitu menyiapkan angket yang baik, mempersiapkan surat izin, kemudian memberikan angket pada waktu yang tepat, dan pengumpulan data secara dokumentasi, pengumpulan data dengan fokus group discussion, dan metode bahan visual. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.